Halo saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya perjalanan ke kota Solo. Dadaan masih flu sih, karena ada seorang sahabat lama yang sakit, dan saya akan menjenguk ke rumahnya di Badran apa Jagalan tadi, Solo, dekat rumah sakit Kasih Ibu. Saya sendiri tidak terlalu familiar dengan kota Solo, walaupun jarak dari Wonogiri sebagai kota besar itu terdekat, 1,5 jam, 35 km. Tetapi tidak banyak urusan di Solo, karena dia juga kalau mau pergi saya lebih banyak ke Jogja karena kota kelahiran, dan kemudian urusan-urusan banyak di sana. Tetapi hari ini saya akan ke Solo, bukan asing tapi tidak familiar. Dan Pak Budi ini sahabat yang selalu mengelola persahabatan dengan baik, dengan sapaan, dengan kunjungan dan seterusnya. Dan sekarang beliau sedang sakit. Nah, kebetulan tadi ada sahabat-sahabat dari Jogja yang mau jenguk dia. Lalu saya ambil keputusan, ya udah deh, saya ke Solo dalam sukacita untuk perjumpaan. Mudah-mudahan sahabat nanti segera sembuh dari sakit. Saudara-saudara, saya sudah sampai ke tempatnya Pak Budi ini, dirawat di kamar. Dan saya ingin berjumpa dengan anaknya Pak Budi, yang kayaknya dulu sejak remaja aku kenal kamu ya. Masih sangat menik-menik ya. Sekarang punya anak dua yang sudah gede-gede kelas 2 SMP. Saya akan temui dia sekarang ya. Nah, ada Pak Chandra ini. Nek Pak Chandra ini ya, itu relawan saya waktu gempa di Bintaran. Dia selalu siap sedia untuk mengantar saya kemana-mana. Katanya dulu olahragawan, tapi pingpong terlalu kecil. Untuk lawanku terlalu kecil. Nah, halo nih, kita ketemu nih. Ya. Nah, saya mengenalmu ketika kamu masih sangat muda. Sekarang anaknya sudah 2, besar-besar. Ini aku cuman jujuk pada pertanyaan tentang sekolah evangelisasi pribadi. Jadi saudara-saudara, perlu Anda ketahui bahwa gereja kita di Keuskupan Agung Semarang dan keuskupan lain itu ada semacam kursus atau sekolah, namanya evangelisasi pribadi. Bukan untuk membentuk orang supaya menjadi evangelis atau pewarta yang profesional, enggak, tetapi menginjili diri sendiri sebenarnya. Nah, sorry, namamu lengkap siapa? Sofia Gunawan. Sofia Gunawan. Sofi, nanti lali jeneng aku. Sofi, kamu pernah ikut kan sekolah evangelisasi pribadi? SEP eksekutif angkatan kedua Solo. Ya. Kapan itu? Tahun berapa sih kalau angkatan 2? Tahun 2019. Sebelum COVID. Sebelum COVID ya. Oke, dan saya mengajar di dalamnya. Ya. Nah, Vi, banyak orang yang takut dan awang-awangan dan ditawari untuk ikut sekolah evangelisasi. Kamu sendiri pengalamanmu seperti apa waktu itu? Iya, waktu awal juga awang-awangan dong. Saya nggak nyangka akan ikut. Ditawari, temen tuh sudah nawarin beberapa kali. Saya udah nggak kepikiran ikut. Ya, tapi terus nggak sengaja itu dapat undangan. Saya sama teman baik saya, terus datang. Begitu tahu, wah itu ternyata disuruh ikut SEP, saya udah mau pulang gitu. Terus waktu mau pulang ternyata ada kesaksian dari pengusaha di Solo gitu. Kesaksian, aduh kok ini menarik, ini terus duduk lagi. Ternyata 2 kesaksian dari 2 orang yang berbeda, tapi mirip. Jadi mereka tuh ada masalah lah dalam hidupnya, masalah besar sekali. Yang katanya kalau wah seandainya saat itu mereka belum ikut SEP itu wah pasti sudah gila gitu. Nah terus saya penasaran dari itu, wah iya ya menarik ya, penasaran ya, nanti bilang ke suami pertama belum mau. Ya terus itu ada Pak Luther, itu suaminya teman baik saya, mailing gitu.
mau ikut, terus jadi suami saya ya udah ikut gitu. Jadi kamu berdua ikut? Oh keren banget loh. Ya. Padahal suamimu kayaknya enggak gitu kan? Iya, enggak mungkin yang gitu-gitu ikut. Saya juga mikir sudah enggak mungkin lah itu. Ya, tapi ya gitu. Terus kamu mengikuti tahap demi tahap. Apa yang kamu alami nih? Awal saya waktu itu waktu awal sekali itu tuh malah saya tuh sudah beli tiket ke Surabaya, sudah beli hotel, sudah beli apa gitu. Dan saya tuh keluarga saya bukan tipe yang udah hangus saja nggak apa-apa karena eman-eman gitu kalau itu. Terus jadi udah bilang, wah tanggal segini nggak bisa datang, izin karena mau ke Surabaya gitu. Tapi entah kenapa saat itu tuh saya sama suami tuh bisa ya udahlah biarlah ya itu hangus karena datang aja yuk itu gitu. Itu bisa baru sekali itu terjadi selama ini itu nggak pernah sampai yang tiket apa hotel tuh hangus gitu. Terus ikut datang resep itu sukacita ya maksudnya yang ini terus sampai saya nggak bolos sama sekali itu. Oh ini keren nih. Jadi ya pelajaran sekitar 4 bulan gitu kan nggak pernah bolos padahal hari Minggu loh. hampir bolos gitu tuh tetap saya usahakan gimana caranya eman-eman rasanya ya. Tuh kesaksian yang sangat luar biasa. Terus apa yang kamu temukan waktu ikut SEP itu nih? Ya itu ya bahwa kita sebagai Katolik itu pastilah akan ada masalah tuh pasti, tapi cara menghadapinya itu jadi beda. Jadi misalnya sukacita. Nah setelah itu tuh saya juga ada cobaan-cobaan, ada ini beratlah dalam hidup saya lah. Seperti mengampuni, misalnya saya dikecewakan oleh orang terdekat saya lah. Saat itu tuh saya mengampuni itu susah sekali. Tapi terus ya ingat ajaran-ajaran SEP, ini sukacita, apa itu semuanya jadi lebih apa ya, lebih legowo, lebih mudah lah ya menghadapinya. Oke, pasti banyak hal lain ya yang kamu temukan yang membuatmu sukacita. Tambah teman juga. Tambah teman ya, jaringan ya, relasi. Ya, yang sekarang jadi malah dekat seperti saudara gitu tuh. Iya. Terus pertanyaan terakhir nih. Kemudian sesudah lulus dari SEP, apakah ada sesuatu yang berubah dalam hidupmu? Misalnya pelayanan atau perutusan atau apa? Iya, jadi seperti apa? Jadi banyak pelayanan karena kan siap diutus gitu. Terus saya ini jadi bendahara 3 Dewan Paroki Gereja. Terus saya jadi ikut PJ, ya Persekutuan Doa, ya. Aktif di situ. Ya. Dan pasti juga ditarik kemana-kemana ya. Ditarik-tarik untuk kepanitiaan ini, kepanitiaan itu. Saya hanya mengatakan begini nih, sejauh kamu bergembira melakukannya, perutusan itu pasti membawa berkat kehidupan. Tetapi jangan sampai overload sehingga kamu melakukannya dengan berat dan terpaksa. Kamu harus tahu batas-batasnya. Karena memang saudara-saudara, ketika orang sudah disapa oleh Tuhan, diantaranya melalui SEP, Sekolah Evangelisasi Pribadi, kemudian orang itu akan berkobar-kobar di dalam iman, dan itu baik. Saya pun disapa oleh Tuhan melalui SEP karena kesaksian orang-orang yang saya ajar dulu nih. Saya jadi berkobar-kobar karena awam pun begitu, aku imam loh. Ya kan, masa tidak begitu gitu. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk mereka yang pernah berpikir tentang sekolah evangelisasi pribadi untuk tanpa takut mengikutinya ya. Kamu pesan apa pada orang-orang yang melihat ini tentang tentang SEP? Ikut yuk, ini akan ada SEP eksekutif 6 di Solo. Mulai tanggal 25 Juli ini Wawan Hati. Ya, yuk mari ikut. Ya, makasih ya. Pertama-tama yang harus ikut adalah sini loh, nggak usah pakai apa-apa, sini duduk lah. Duduk ya, Mami Budi duduk. Bu, tadi kita udah salaman loh, deal loh, bahwa mau ikut SEP. Apa yang Ibu ragukan untuk ikut? Ragukan, memang ragu-ragu untuk ikut. Iya. Apa? Karena belum tahu seperti apa yang dimaksud evangelisasi. Oh ya,
seneng aku jawaban itu. Tahuilah nanti, ikutilah supaya tahu. Tidak ada sesuatu yang dibebankan pada seseorang yang mengikuti. Ya, apalagi yang membuat ragu karena tidak tahu apa yang diikuti. Katanya lama. Lama, tapi selalu ada jawaban. Lihat siapa Sofi, tadinya awang-awangan jadi nggak pernah bolos. Keren loh, ini anaknya ibu lo ya. Jadi jangan ragu-ragu, deal. Oke? Oke ya. Oh ya lo ya, wujudkan tepuk tangan. Oh, ikut pokoknya. Dan saudari-saudara, ayo jangan ragu untuk ikut SEP. Solo membuka kelas baru di kota Solo yang nanti akan diadakan setiap hari Minggu di Orient ya, di rumah makan Orient. Pasti menyenangkan dan meriah, dan saya akan mengajar 2 mata kuliah di sana. Yuk ikuti, saya juga dengan senang hati untuk mengambil bagian di dalamnya. Tuhan berkati kita semua, amin.